أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan bila beserta seluruh kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai di sore hari ini kita masih diberikan berbagai macam karunia kenikmatan baik itu nikmat iman dan Islam, nikmat Islam yang masih sertakan dan sehingga kita masih dapat berkumpul bermuajah bersama dalam rangka melaksanakan buka puasa bersama di hari ke-9. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah dari bulan suci Ramadan baik yang pada maupun yang sunnah kita bisa mendapatkan ridho serta terima Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dari dalam tidak perlu disampaikan untuk berangkat dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, para sahabat dan junjungan kita termasuk juga dengan baca Al-Fatihah tentunya pertama kita ada di kedua orang kita baik yang masih ada mau sudah ada di kedua orang kita orang akhir atau ada masalah pada semua banyak masalah pada lagi untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh kita tentu para Allah yang menyampaikan para pasal Rasulullah yang langsung bisa jadi mudah-mudahan ada perbedaan baik dari omongan kita dan urusannya pada dari dosa yang orang dan juga seluruh kita untuk saudara-saudara kita yang barangkali saat ini dalam keadaan sakit baik yang terbaik di rumah atau di rumah sakit mudah-mudahan masalah Al-Fatihah Allah akan menyayangkan surga seperti sedia baik dari omongan ada hari ini wa aku ingin
Jadi bahwasanya apabila kita mempunyai wirid itu sesuatu yang dibaca terus-menerus disebut wiridan. Misalkan kita baca Al-Quran, kalau kita mau mewaridkan bacaan Al-Quran, mau mewiridkan, itu setiap hari kita baca. Setiap hari misalkan sehabis maghrib udah wirid setiap hari pasti baca. Atau satu ayat, atau 17 ayat, atau satu juz itu wirid namanya. Setiap hari kita baca, maka itu disebut wiridan. Wirid dalam membaca kitab-kitab Al-Quran. Jadi apabila kita mewiridkan Al-Quran, membaca Al-Quran, harus membatasi diri cara membacanya minimal satu hari satu juz. Satu juz itu Pak ada 10 lembar. Yang normal 10 lembar berarti 20 halaman satu juz. Jadi ada 10 lembar dibagi setiap habis sholat 2 lembar. Maka setiap 5 kali dalam satu hari 10 lembar pas. Ya. Jadi satu juz ini ada 10 lembar di 20 halaman. 10 lembar kalau zuhur 2 halaman, 2 lembar. Asar 2, maghrib 2, isya 2, jadi 10 lembar pas. Ya, 20 halaman. Berarti satu juz satu hari. Maka apabila kita membatasi diri satu juz setiap hari, maka dalam satu bulan orang dan gampang sebenarnya Pak. Jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Yang ngomong di sini saja ya. Itu nggak usah ngomong. Dengerin itu bang. Mendengarin dia capek ya. Coba orang ngomong. Nanti haus kan ya. Dengerin nafsi. Siapin bang. Jadi kalau kita membatasi diri cara membacanya satu juz, maka jadi tilawatil Quran kita itu dalam satu bulan khatam Al-Quran. Bisa nggak kira-kira Pak? Bisa. Di sini sudah hampir khatam satu bulan khatam 2 kali yang mengatakan 17 orang. Itu pun di bulan Ramadan doang. Terlalu maka satu bulan khatam setahun sekali minimal khatam Quran. Enggak khatam 10 tahun sekali Pak. Enggak juga 40 tahun minimal seumur hidup satu kali khatam Quran. Jangan sampai tidak khatam Quran tidak disebut orang yang sudah mewarisi Al-Quran. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, semua Allah Subhanahu supaya mengibadina orang yang sudah mewarisi Al-Quran. Kita tuh mewarisi Al-Quran dari para Nabi kita Muhammad SAW diwariskan kepada umatnya, maka umat itu akan menjadi 3 golongan. Ini yang sudah mewarisi Al-Quran. Yang pertama, faminhum dzalimun li nafsihi kata Allah dalam surah Fatir ya. Yang pertama, faminhum dzalimun li nafsihi, orang yang sudah mewarisi Al-Quran. Mereka bukan zalim kepada Allah, tetapi zalim kepada diri sendiri. Bukan zalim kepada Rasulullah, tapi zalim terhadap diri sendiri. Kenapa disebut zalim? Baca Quran, membaca Quran, tapi tidak pernah mengamalkan isi kandungannya. Tahu perintah sholat dalam Quran? Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat, tapi tidak pernah mendirikan sholat. Nah, itu disebut zalim. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian terhadap tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Sesama muslim itu harus satu kesatuan. Muslim bercerai-berai, boleh berbeda bendera tetapi satu akidah. Karena Tuhannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama. Kalau kita mengucapkan takbiratul ihram berarti Allahu Akbar, berarti saudara kita semua. Quran itu mengajarkan. Kemudian yang kedua, orang yang sudah mewarisi Al-Quran, faminhum muqtasid. Muqtasid ini fiktif Pak. Disebut muqtasid di sini ajaran Quran dikerjakan, ajaran syaitan pun dilaksanakan. Ya. Tahu Pak? SDM, sholat terus maksiat ya. Sholat terus main gaple udah dalam gitu. Satu udah dikerjain rasanya. Yang lain tidak boleh mutasid namanya. Apalagi orang-orang yang dagang. Percaya
minta apa? Biar laris dagangnya. Namanya muktafir. Bingung menilainya malaikat. Gimana menurutnya nih? Ajaran boleh dikerjakan, ajaran itu dilaksanakan, namanya muktafir. Itu orang-orang yang sudah belajar Al-Quran. Yang ketiga, faminhum sabiqun bil khairat biidznillah. Setelah mereka menguasai Al-Quran, mereka berlomba-lomba mengajarkannya, menyebarkannya kembali biidznillah, tentunya dengan seizin Allah. Kalau tidak ada izin Allah pada sore hari ini, tidak mungkin kita bisa duduk di tempat ini, Pak. Semuanya adalah izin Allah. Berapa banyak saudara kita yang tidak mampu datang ke sini? Kenapa? Bukan tidak dapat hidayah, Allah belum ada izin dari Allah asal. Itu paman yang sudah mewarisi Al-Quran. Makanya kita berlomba-lomba untuk mengamalkan Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Kemudian kapan Al-Quran diturunkan? Pada malam yang diberkahkan. Termasuk terjadi ketika perang Badar. Surah Al-Anfal. Kenapa Ramadan jadi mulia? Karena juga turun Al-Quran, maka disebut ada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Kemudian berapa lama Al-Quran diturunkan? Dalam kitab tafsir Jalal dari Imam Jalal Asli dan Imam Jalal Al-Mahali selama 22 tahun 2 bulan 23 hari. Yang 10 tahun, yang 13 tahun di kota Mekah, misalnya di kota Madinah. Tapi dalam keterangannya selama 23 tahun. Begitu lama Al-Quran diturunkan. Tapi dari beberapa hikmah dalamnya sekaligus diturunkannya Allah Subhanahu wa taala berangsur-angsur kali dunia selama 22 tahun 2 bulan 23 hari. Gunung saja apabila diturunkan Al-Quran maka akan hancur. Maka kenapa kita disebut Allah Subhanahu wa taala kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita disebut sebaik-baik manusia yang harus mengamalkan amal-amal lain. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran kepada kita. Makanya pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Minimal Ramadan ini orang Al-Quran 1 kali. Minimal 1 kali. Tapi wa ala dzalika an tahtima bi kulli salasati ayamin, dan yang paling atas dari itu ialah engkau khatam Quran bi kulli salasati ayamin, pada tiap-tiap 3 hari. Mampu kan kita 3 hari khatam Quran? 30 juz dibagi 5. Berarti setiap habis sholat 5 waktu adalah 2 juz. 2 juz berarti 20 lembar 40 halaman. Zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Berarti 10 juz 1 hari. 3 hari selesai 30 juz. Gampang kan? Bagi orang yang sedang mempelajari Al-Quran di pondok pesantren. Tapi kalau di sekarang orang lagi bekerja baru lihat Quran kan, habis kerja capek langsung liburan ternyata. Orang baca Quran berjuz-juz. Ya. Sekarang saat mainnya kita lupa kenapa saking capeknya dengan urusan dunia. Maka orang-orang yang di pondok pesantren yang luar biasa yang bahkan sampai ke Quran. Itu pentingnya kita 3 hari Quran. Wa'lam anna li tilawatil Quran, dan ketahuilah bahwasanya bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran fadlan ada keutamaan aziman yang besar, berasal dan pengaruh fitanwiril qalbi, dalam menerangi hati kajian yang besar. Ternyata luar biasa pengaruhnya Al-Quran. Orang apa namanya akan dibaca Al-Quran baik. Kemudian orang yang meninggal dunia dibaca Al-Quran juga tidak bagus, baik juga alhamdulillah. Semua baik. Hati lagi udah lagi tenang baca Quran dari rumah. Coba saja. Tapi kalau bapak nggak punya duit, pengen punya duit ketika lagi mudah-mudahan buka surah lemari ambil surah baru punya duit. Kalau Al-Quran insya Allah, kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan amal dan baca Quran, insya Allah bukan dari masa ya. Afdal ibadatil umat qiraatul Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama ibadah umat itu
300 kebaikan. Dalam sholat itu kita kalau baca surah yang panjang, Al-Ghasyiyah, Al-Alaq, ya, surah-surah baca Rahman luar biasa. Fatihah beberapa huruf ya. Laqul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Berapa huruf Pak? Saya kasih yang saya bisa jawab. Ada yang tahu berapa huruf? Saya kasih. Gak ada yang tahu kan? Banyak. Hitung dulu berarti. Surah Anas nggak tahu ada berapa? Tidak, ya. Ada yang tahu nggak Pak? Kalau ada yang tahu kasih tahu saya, karena saya nggak tahu. Ya. Pentingnya kayak gitu. Jadi urut aja kita, kadang-kadang kita paham. Ya. Surah Anas. Surah Fatihah berapa hurufnya? Tasbihnya ada berapa? Hanya kita berhati-hati membaca Al-Quran minimal apalagi surah Fatihah. Ada 14 tasbihnya, jangan sampai keliru ketika kita sholat. Belajar Al-Quran itu penting. Jadi 100 kebaikan ketika berdiri dalam sholat kata Imam Ali. Imam Ali itu kalau wajah adalah seorang anak muda, pintunya ilmu, orang yang sangat cerdas. Selain beliau sahabat Nabi adalah mantu Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua kata Imam Ali, wa man qara'ahu wa huwa qa'idun, dan barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa qa'idun sedang ia duduk bis shalat dalam salat, kana lahu maka adalah lahu baginya bikulli harfin setiap huruf yang dia baca khamsuna hasanatin 50 kebaikan. Satu huruf dibalas 50 kebaikan dalam salat. Salatnya duduk. Karena salat itu ibadah badaniah, apabila kita tidak sanggup berdiri maka kita boleh duduk di kursi, ya. Kayak kami dari satu kursi yang tidak mampu berdiri dalam keadaan dramatik maka boleh duduk. Baca Al-Quran dalam sholat satu huruf 50 kebaikan luar biasa. Kapan lagi bisa cari pahala, ya. Kemudian yang ketiga, wa man qara'ahu wa huwa kharij shalah, dan barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa kharij shalah sedang dia di luar sholat, wa huwa ala taharatin, dan dia mempunyai wudu, karena lahu maka adalah lahu baginya bikulli harfin setiap huruf yang dia baca khamsun wa isyruna hasanatin 25 kebaikan. Di luar sholat punya wudu, menunggu kita berbuka puasa di rumah barangkali tidak ke masjid, ambil Quran, punya wudu, baca di luar sholat. Ya, setelah tarawih kita baca Quran 1 juz minimal 25 kebaikan pahalanya. Kapan lagi kita cari kebaikan yang paling banyak selain baca Quran? Luar biasa. Kemudian yang keempat kata Imam Ali, wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharin, dan siapa yang membaca Al-Quran sedang dia tidak bersuci. Gimana caranya? Tidak punya wudu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Waqiah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran orang yang tidak punya wudu, yang tidak bersuci. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ya, kecuali orang yang punya wudu, ya. Bagaimana caranya di sini? Barang siapa yang baca Al-Quran wa huwa ala ghairi taharin, sedang dia tidak mempunyai wudu, tidak bersuci, kana lahu maka adalah lahu baginya bikulli harfin setiap huruf yang dia baca asru hasanah 10 kebaikan tanpa wudu, Pak. 10 kebaikan. Masih ada 10 kebaikan tanpa wudu, luar biasa. Bagaimana caranya? Kita baca Al-Quran melalui aplikasi, ya. Melalui aplikasi seperti bulan aplikasi, ya. Baca Quran. Jadi kita membaca Quran melalui aplikasi seperti ini. Bacanya begini, dan baca Quran boleh, baca ini boleh, aplikasi Quran ya. Tidak punya wudu tidak ada masalah. Ini bukan mushaf Quran, ini adalah cuma alat saja. Yang penting tidak baca di toilet atau mana lagi. Itu boleh tanpa wudu, 10 kebaikan. Luar biasa. Maka jangan sampai kita meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Wa iyyaka ayyakuna hammuka fi tilawatika maqsuran, dan hati-hatilah adanya niatmu fi tilawatika dalam membaca Quran itu maqsuran
kepada memperbanyak bacaan saja, minha dari pembacaannya, duna tadabburi wa tartibi, tanpa tadabbur dan memikirkan maknanya. Nah, jadi kita berhati-hati meningkatkan bacaan. Nah, dalam surah Al-Qiyamah ya, wa idza qara'ta al-Qur'an, janganlah kau gerak lidah cepat-cepat untuk membaca Al-Qur'an. Qara'il Qur'an tartila, maka harus tartil membacanya. Maksudnya membacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa qur'anil majid. Itu enggak boleh baca gitu. Nanti bisa merusak tajwid dan hanya memperbanyak bacaan, tidak tadabbur. Disebut tadabbur Yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Itu tadabbur sambil memikirkan. Faidah Quran Fatabir Quran, janganlah kau gerakan di dalam cepat untuk membaca Al-Quran. Wartil Quran tartilah, maka tartilah cara membacanya. Tartil itu disebut kata Imam Malik, tajwidnya harus jelas, idghamnya, gunanya, ikhfahnya, pokoknya harus jelas dan jelas. Itu disebut tartil, ya. Baik. Pulang deh, ada warna sini, pulang. Ini ya, ini. Kemudian, wa iyyaka ayyakun hamwa fi tilawati maksuran, wa 'alaika idza talawta bi tadabburin wa tafahumi, dan mesti kamu apabila membaca Al-Qur'an tadabbur dengan tadabbur. Tadabbur itu memikirkan maknanya. Misalnya kita baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an lah yang tidak ada raiba keraguan fihi, di dalamnya sudah sebagai petunjuk yang dibaca oleh umat Islam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu tadabbur. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang beriman bil ghaibi kepada yang baik, wa yuqimuna as-salata, dan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka setelah mereka percaya kepada yang baik, mendirikan salat, maka akan kami turunkan rezeki dari mana saja jalannya. Yunfiqun keluar dari sebagian yang kami berikan Allah. Itu namanya itu tadabbur, sambil memikirkan maknanya. Ya. Kemudian akdir fi qalbika, maka hadirkanlah fi qalbika dalam hatimu. Ini yang lebih penting ketika kita baca Quran, harus hadir sampai hati. Adomatal mutakallim, keagungan yang berbicaranya seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membaca Al-Qur'an. Wa annaka baina, dan bahwasanya engkau baina berada di hadapannya, takrau engkau membaca alaihi di hadapannya, seolah-olah kita membaca di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahu akan kita bilangnya. Alladzi amara, yang menyuruh fihi padanya, wa nahaa yang melarangmu, wa wa'ada yang mewasiatimu, wa waspada yang mewasiatimu. Jadi ayatnya nasihat, wasiat, ancaman, perintah, larangan. Ya, dalam Al-Qur'an yang mengikut antara satu ayat. Jadi Al-Qur'an adalah disebut bil amr, perintah. Di sini tadi jelaskan alladzi amaraka, menyuruh kita padanya. Maksud padanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahaka, dan melarang, wa waspada yang menasihatimu, wa waspada yang mewasiatimu. Nasihat, wasiat. Quran sering dibaca ketika kalimatun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam iman dan Islam. Itu wasiat
inda qiraati ayat tauhid, dan jadilah kamu ketika membaca ayat-ayat tauhid. Ayat tauhid yang masih seperti baca qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai kamu kalau Muhammad, kalau Allah itu satu. Itu Al-Ikhlas disebut ayat tauhid. Dalam ayat tauhid terdiri adalah ilmu fikihnya, ada tauhid, ada tasawuf, ada surah Al-Ikhlas. Disebut ayat tauhid. Wa tamjid dan ayat tamjid. Mumtali yang penuh. Ayat tadi ayat yang mengagungkan tentang Allah. Penuh bil ijlali dengan memuliakan wa ta'zimi dan mengagungkan ketika baca ayat tersebut, ayat tamjid. Ayat tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu ayat-ayat yang mengagungkan tentang Allah, nama-nama Allah. Makanya disebut membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama juga sepertiganya atau mengulangan Al-Quran. Karena kemudian inna qiraati ayatil wahdi, dan ketika membaca ayat-ayat wahdi, wahdi itu janji Allah, Pak. Inna Allah la tukhliful mi'ad, inna Allah akan syadid, inna Allah akan alim. Sungguh janji Allah itu pasti akan ditepatinya, dan teramat siksa Allah itu begitu pedihnya. Itu sudah pasti janji Allah, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ketika membaca ayat wa'id, janji Allah, wal wa'id dan ayat wa'id, ancaman. Inna Allah adzabun alim. Kita jangan ketika baca itu, ada ketika orang membaca, ya. Inna Allah bisa dalam Al-Quran, tergantung kita yang mempergunakannya. Makanya
akhiri dulu ya guys. Sudah beres.